Saudara-saudara, kita berada dalam dunia yang keras, dunia yang penuh dengan tekanan. Episode kali ini dalam acara Wajah Allah bersama dengan Neil Mistry, kita berbicara tentang melawan raksasa kehidupan. Bagaimana mengatasi tekanan dalam kehidupan dunia yang keras. Kehidupan dalam dunia yang keras adalah kehidupan yang penuh dengan pergumulan. Pergumulan yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Dalam pergumulan-pergumulan itu, untuk mengatasi tekanan-tekanan karena pergumulan yang ada, kita hari ini belajar dari tokoh Alkitab Yakub. Kita akan melihat bacaan kita pada saat ini. Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-30, kita belajar dari tokoh Yakub bagaimana mengatasi kerasnya dunia, tekanan yang menghimpit dan tekanan yang membuat situasi hidup menjadi ada seperti di ujung tanduk. Dalam bacaan Alkitab ini dikatakan begini, pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Kisah Yakub yang bergumul dengan Allah dan menamakan tempat itu Peniel, yang berarti wajah Allah, mencerminkan tentang kasih Allah kepada orang yang tidak layak untuk menerimanya. Dalam hal ini, Yakub. Bahkan kasih Allah itu memiliki sebuah rencana untuk menjadikan kehidupan Yakub yang tengah kacau balau pada saat itu menjadi baik. Bukan cuma sebuah rencana, tetapi dalam kuasanya Allah menjadikan rencananya terhadap Yakub menjadi sebuah kenyataan. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang tema mengatasi tekanan-tekanan kehidupan, dan kita mengatakan kita ada di tengah-tengah dunia yang sangat keras, dunia yang tidak adil, dunia yang seringkali membuat kita menangis, kecewa, bahkan mungkin protes kepada Tuhan atas keadaan-keadaan hidup yang kita alami. Yakub menunjukkan bahwa Allah menghampiri dia dengan kasih-Nya yang sempurna, justru pada saat dia tidak layak untuk menerima kasih itu. Apa artinya bagi kita ketika kita mengatakan, di tengah tekanan hidup yang saya hadapi, apa makna kisah ini? Pergumulan Yakub dengan Tuhan, apa maknanya? Kembali, ketika berbicara tentang kita mengalami tekanan hidup, pergumulan-pergumulan hidup yang tidak mudah, maka kisah Yakub mengisahkan kepada kita tentang kekuatan untuk mengatasi tekanan hidup. Pertama-tama adalah karena kasih Allah. Kasih Allah yang bisa dikatakan tidak terbatas. Kasih Allah yang dikatakan sebagai kasih yang menjangkau orang-orang yang tidak layak untuk menerimanya. Kasih Allah yang mendorong orang-orang yang ada dalam pergumulan memperoleh kekuatan untuk memenangkan pergumulan yang tengah dihadapi. Mari kita lihat, ada dua fase atau dua tahapan dalam kehidupan Yakub. Ketika dia berhadapan dengan situasi-situasi yang sulit, tetapi di dalamnya kita melihat bahwa kasih Allah yang luar biasa
itulah yang menghampiri Yakub dalam keadaan-keadaan yang kritis. Keadaan yang pertama, Yakub tengah melarikan diri, seorang diri, dari seseorang yang aman di tengah-tengah kehidupan rumah keluarganya. Dia harus lari karena berada dalam ancaman pembunuhan yang keji oleh Esau saudaranya. Dia menghindari pembunuhan yang direncanakan dilakukan oleh saudaranya. Dia lari seorang diri dengan perasaan bersalah, perasaan takut, perasaan hina, dan seterusnya. Lihatlah bahwa dalam pelarian itu, Yakub tidak mencari Tuhan. Yakub tidak mencari Allah. Tetapi justru Allah mencari dia. Allah menjumpai dia. Allah menjumpai dia untuk memberikan janji yang telah diberikan kepada Abraham, diteguhkan kepada Yakub. Jadi janji Allah kepada Abraham diteguhkan kembali kepada Yakub pada saat justru dia tidak layak untuk menerima kebaikan Tuhan. Tuhan menjumpainya ketika dia tengah menipu saudaranya. Tuhan datang tidak untuk mencela Yakub, tetapi Tuhan datang untuk meneguhkan janjinya dan berjanji bahwa janji yang diberikan kepada Abraham adalah janji yang akan diwarisi oleh Yakub. Bukankah Yakub tidak pantas untuk menerima kebaikan Allah itu? Tetapi Allah tidak mendatangi dia dan mencela dia, menghardik dia dan memerinci kesalahannya, tetapi justru datang dan meneguhkan dia, memberikan kekuatan bagi dia di tengah-tengah keadaan kesendirian yang dialami. Dalam fase kedua kehidupan Yakub, ketika dia mengalami saat-saat kritis dalam hidupnya, tekanan, pergumulan. Pada saat itu, seperti bacaan kita, dia mau berjumpa dengan Esau. Dan salah seorang anak buahnya disuruh untuk berjalan dahulu melihat apa yang tengah dilakukan oleh Esau. Ketika berita itu sampai kepada Yakub, Yakub merasa ketakutan karena Esau tengah berjalan dengan ratusan orang menghampiri dia. Yakub tidak tahu apa yang ada dalam benak Esau pada saat itu. Tetapi ketakutannya adalah Esau tengah bergerak untuk membunuh dia. Sebab itu dalam bacaan kita dikatakan dia telah menyeberangkan anggota keluarganya dan beberapa hal yang dianggap penting, dan dia sendiri bergumul di situ. Saudara-saudara, dalam fase kritis itu Tuhan hadir dalam kehidupan Yakub. Tuhan hadir dalam pergulatan Yakub. Yakub tinggal seorang diri. Dia berdoa, dia bergumul dengan Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan Yakub memperoleh kemenangan, sehingga namanya dirubah dari Yakub menjadi Israel, dari penipu menjadi pahlawan Allah. Yang mau dikatakan bagi kita bahwa tahapan-tahapan yang dialami oleh Yakub adalah tahapan-tahapan yang juga dialami dalam kehidupan kita ketika kita mengalami keadaan yang kritis. Seringkali kita berada dalam tekanan-tekanan yang berat, kemunduran dalam hidup, maupun kegagalan, kejatuhan, bisa saja karena kita telah meninggalkan jalan Tuhan. Dan ketika orang meninggalkan jalan Tuhan, orang merasa bahwa dia tidak layak untuk dikasihi oleh Tuhan. Dia merasa sendirian. Dia merasa jauh daripada Tuhan. Dia merasa tidak dikasihi. Dia mengundurkan diri dari Tuhan. Dalam kisah Yakub dikatakan bahwa dalam keadaan itu Tuhan justru mencari Yakub untuk meneguhkan janjinya kepada Yakub. Dalam keadaan Anda dan saya, seringkali ketika kita menyadari bahwa diri kita tidak layak di hadapan Tuhan, kita membuat jarak dengan Tuhan. Kita bisa saja mengucilkan diri kita sendiri. Kita menarik diri. Tetapi luar biasanya dalam keadaan kritis seperti itu, dalam tekanan karena dosa, karena kesalahan, kemunduran yang dialami, Alkitab mengatakan, bukan kita yang datang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang datang mencari kita. Tuhan yang datang untuk menemukan kita, untuk menolong kita, mengangkat kita. Bukankah hal yang sama diceritakan dalam Perjanjian Baru, perumpamaan tentang domba yang hilang? 100 domba, 1 hilang, 99 ditinggalkan di kandang. Dan gembala itu mencari 1 domba yang hilang. Dan dia sangat gembira ketika menemukan 1 domba itu.
Perumpamaan itu diceritakan untuk menceritakan tentang betapa Allah mencari orang-orang yang terhilang dan gembira ketika mereka kembali kepadanya. Kasih Allah membuat kita mampu untuk mengatasi tekanan. Ketika kita mundur dari kehidupan ini karena kesalahan, karena dosa kita, Allah mencari kita, bukan kita mencari Dia. Dia mencari untuk menemukan kita, memulihkan kita, menjadikan rencananya menjadi kenyataan dalam hidup kita, dan Dia berkuasa untuk melakukannya. Itulah yang dilakukan Allah untuk Yakub. Penipu Yakub menjadi Israel, pahlawan Allah. Allah bisa melakukannya bagi Anda. Dalam menghadapi tekanan hidup berdasarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan lewat kisah Yakub. Ketika tadi dijelaskan bahwa keadaan kritis, tekanan hidup bisa terjadi ketika kita meninggalkan jalan Tuhan. Di situ Yakub meninggalkan jalan Tuhan, tetapi Tuhan menjumpai dia. Yang kedua, bisa saja Anda dan saya sudah berjalan pada jalan Tuhan. Yakub sebelum dia bergumul dengan Allah di Peniel, dia sudah berikrar kepada Tuhan bahwa dia akan berbalik dari jalan-jalannya yang salah. Tetapi tiba-tiba berita mengatakan Esau datang dan ketakutan, tekanan menyergap dia, membuat dia ada dalam keadaan yang sangat sulit. Dia bergumul untuk hal itu. Dan Tuhan menguatkan dan meneguhkan dia. Seringkali kita kemudian melihat bahwa kehidupan yang selaras dengan Tuhan tidak menepikan atau tidak menghindarkan kita dari keadaan-keadaan hidup yang sulit yang membuat kita bergumul. Dan kisah Yakub mengatakan bahwa dalam keadaan ini, tekanan-tekanan itu tidak membuat kita hancur, karena tekanan-tekanan itu hanya akan membuat kita semakin melihat kekuatan kuasa Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. Yakub mengatakan, aku telah melihat Tuhan muka dengan muka, tetapi aku tidak binasa. Artinya apa? Allah sengaja menghadirkan dirinya untuk menguatkan Yakub, bahwa dia beserta dengan Yakub dalam keadaan itu. Dan kalau dia menang dalam pergumulan itu, maka dia akan ada dalam sebuah perjalanan untuk memperoleh berkat-berkat dalam kehidupannya. Saudara-saudara, ketika kita berjalan dalam jalan yang kita tahu, kesitulah Tuhan menghendaki kita berjalan. Tetapi kita menjumpai tantangan, rintangan, dan tekanan. Kisah Yakub ini mengingatkan kita tentang kasih Allah yang ada dalam perjalanan hidup kita untuk menyertai kita mengatasi tekanan-tekanan tadi. Yakub menghadapinya bersama-sama dengan Allah. Dia tidak mampu, tetapi Allah menguatkan dia, mendorong dia, meyakinkan dia bahwa dia mampu untuk menghadapinya, karena Allah bersama-sama dengan dia. Peniel, wajah Allah, menampakkan tentang wajah Allah yang penuh kasih, yang selalu menyertai seorang Yakub untuk mewujudkan rencana Allah dalam kehidupan Yakub. Hal itu juga adalah hal yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita. Dia punya rencana terhadap hidup Anda dan saya. Dia mau supaya Anda dan saya mengetahuinya, dan dia punya kekuatan dan kuasa untuk menjadikan rencana itu berhasil dalam kehidupan kita. Engkau harapan dalam hidupku di saat semua tampaknya tak ada. Kau selalu ada di sampingku. Engkau jawaban dalam doa.
pergi darimu. Tanpamu ku tak sanggup berdiri. Yesus sempurna bagiku, Kau yang melengkapi kehidupanku. Yesus tinggallah dalamku, takkan ku takut jalani hidupku. Engkau jawaban dalam doaku, Engkau harapan dalam hidupku. Bagaimana bisa ku pergi darimu, tanpamu ku tak sanggup berdiri. Yesus sempurna bagiku, Kau yang melengkapi kehidupanku. Yesus tinggallah dalamku, takkan ku takut jalani hidupku. Yesus sempurna bagiku, Kau yang melengkapi kehidupanku. Yesus tinggallah dalamku, takkan ku takut jalani hidupku. Yesus sempurna bagiku, Kau yang melengkapi kehidupanku. Yesus tinggallah dalamku, takkan ku takut jalani hidupku. Takkan ku takut jalani hidupku. Takkan ku takut jalani hidupku. Dari kisah pergumulan Yakub dengan Tuhan di tempat yang bernama Peniel yang berarti wajah Allah, hal yang kedua yang kita pelajari adalah memilih fokus pada hadirat Tuhan. Tekanan-tekanan hidup akan membuat kita berada dalam dua pilihan. Pilihan pertama. Yang pertama menyerah pada tekanan itu karena tekanan itu sangat berat. Lihatlah Yakub, dia menghadapi Esau. Dia dalam keadaan ketika menghadapi Esau, dia terjepit. Dia takut. Dia takut dibunuh, karena itu dia menyeberangkan keluarganya, dia menyeberangkan harta bendanya, dan dia di belakang sendirian. Dia memilih sendirian, bukan untuk hal-hal lain selain dia bergumul dengan Tuhan. Dia mencari hadirat Tuhan. Dia mencari kembali hadirat Tuhan, yang berjanji kepada dia tentang hal-hal yang baik yang akan dia miliki. Dia mencari hadirat Tuhan. Saat kita berada dalam tekanan hidup, ketika kita memilih untuk fokus pada tekanan,
maka kita akan menyerah terhadap tekanan yang ada. Tetapi ketika kita memilih untuk mencari hadirat Tuhan, terus mencari, tidak putus asa, maka ada kekuatan yang hadir di situ untuk meneguhkan kita kembali berjalan di tengah-tengah tekanan-tekanan yang ada. Berjalan dalam pengharapan. Karena hadirat Tuhan itu meyakinkan kita, meneguhkan kita bahwa berjalan bersama-sama dengannya kita bisa mengatasi tekanan-tekanan hidup. Ya, betul. Dan itulah yang dilakukan oleh Yakub. Dia bergumul dalam keadaan tekanan itu begitu berat, dan dari situ dia beroleh kekuatan untuk terus maju. Pilihlah untuk fokus pada hadirat Tuhan. Carilah dalam pergumulan Anda. Pemazmur mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bukankah untuk mengecap, Anda membutuhkan diri Anda sendiri yang masuk dan mengecap kebaikan Tuhan itu. Orang bisa mengatakan gini, Bung, Tuhan itu baik. Kak, Tuhan itu baik. Tetapi Anda tidak akan bisa merasakan kebaikan Tuhan itu sebelum Anda kemudian merasakannya sendiri. Diri Anda merasakan sendiri. Hal itu kan yang dikatakan oleh pemazmur. Kecaplah dan lihatlah bahwa Tuhan itu baik. Masuk dan merasakan sendiri kebaikan Tuhan itu. Carilah hadirat Tuhan ketika Anda ada dalam tekanan. Kekuatan Anda akan berlipat ganda, naik kembali ketika Anda ada dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, untuk mengatasi tekanan dalam kehidupan yang dihadapi. Kisah Yakub bergumul dengan Tuhan di Peniel menekankan tentang penekanan percaya pada Allah adalah hal yang paling penting. Saudara-saudara, ketika saya mengatakan percaya kepada Allah, mungkin Anda mengatakan ini sebuah pengulangan, tapi begini, maksudnya begini. Percaya kepada Allah adalah sebuah hal yang sangat penting, karena tekanan-tekanan hidup yang dialami seringkali membuat kita mencari alasan. Apa penyebabnya? Kira-kira apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Kita berusaha mencari dampak, sebab, akibat, alasan-alasan. Dan seringkali semakin kita mencari alasan dan apa penyebab di balik tekanan-tekanan itu, semakin kita merasa kedamaian kita hilang. Ketenangan kita hilang. Kehilangan orang yang dikasihi, kita berusaha menjelaskan mengapa kita kehilangan. Sakit yang berat, kita berusaha mencari kenapa begitu. Terkadang tidak ada jawaban-jawaban yang memuaskan terhadap apa yang dialami. Karena ingat yang pertama tadi dikatakan bahwa kita ada di dalam dunia yang keras, di mana segala sesuatu seringkali tidak terjadi adil bagi Anda dan saya. Dalam keadaan itu, kita berusaha mencari jawaban. Kita berusaha merapatkan arti adil itu. Adil. Begini dapat begini. Dan seterusnya. Tetapi terkadang hal itu tidak seperti yang kita pikirkan dan kita katakan. Kita berusaha menjelaskan. Saya akan menjelaskan tentang arti kata percaya untuk mengatasi tekanan hidup. Dalam Amsal 3 pada ayatnya yang ke-5. Ayatnya ke-5, bunyinya begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah berarti ketika kita mengalami keadaan-keadaan hidup yang tidak mudah, kehilangan orang yang dikasihi, jatuh sakit, bangkrut, pergumulan, dan seterusnya, terkadang kita berusaha menjelaskan. Ada hal-hal yang memang bisa dijelaskan, tetapi ada hal-hal yang tadi dikatakan bahwa kita ada dalam dunia yang keras. Keras, kenapa keras? Karena terkadang hal-hal itu tidak adil bagi kita. Dan kita berusaha menjelaskan supaya kita bisa memaknakannya sebagai sebuah hal yang adil. Tetapi kenyataannya tidak selalu segala sesuatu di dalam dunia yang terjadi pada diri Anda dan saya dapat dijelaskan. Semakin kita berusaha menjelaskan, semakin kita bingung. Semakin kita berusaha menemukan jawabannya, semakin kita kehilangan kedamaian itu. Lalu apa yang mesti dilakukan? Firman Tuhan mengatakan, percayalah.
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Banyak orang yang ketika mengalami kehilangan, mengalami musibah, mengalami bencana, berusaha meruntut mengapa itu menimpa mereka. Mengapa bencana itu ada dalam kehidupan mereka. Semakin diruntut satu demi satu, semakin tidak menemukan alasan, semakin putus asa, terkadang ujung-ujungnya marah pada Tuhan. Kedamaian itu makin hilang, menarik diri dari Tuhan. Dalam pengalaman, orang-orang yang mengalami musibah, kehilangan, atau berbagai hal yang berat, mereka bisa merasakan kedamaian itu ketika mereka berhenti pada satu titik, diam, dan percaya kepada Tuhan. Mengatasi tekanan, seperti yang terjadi dalam pergumulan Yakub dengan Tuhan. Ada saat di mana dia menarik diri dari segala sesuatu, dan dia ada di situ, diam dan tenang. Percaya. Kepercayaannya ditunjukkan oleh Yakub dengan dia sungguh-sungguh bergumul dengan Tuhan. Percaya berarti kita memegang janji Tuhan dalam keadaan hidup yang seberat apapun. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan itulah yang mendatangkan ketekanan di tengah-tengah berbagai tekanan. Kita telah belajar dari kisah pergumulan Yakub dengan Tuhan di Peniel. Itulah kekuatan yang bisa kita peroleh dari Tuhan untuk mengatasi tekanan-tekanan kehidupan. Saudara-saudara, kita mengakhiri edisi Wajah Allah bersama dengan Peniel Misteri pada saat ini. Doakan kita. Saya hendak mengatakan bahwa kita bersyukur bahwa pada tanggal 14 Juni, hari Senin yang lalu, Peniel Misteri telah berusia 1 tahun. Itu karena doa daripada saudara-saudari. Tetap saksikan acara Wajah Allah bersama dengan Peniel Misteri. Kamu dapat, kamu bisa. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa minggu depan. Shalom.